Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudusmu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Bacaan dari Yesaya pasal 11 ayat 1-10. Berbicara mengenai harapan bangsa Israel akan kedatangan Raja Damai. Bacaan Mazmur hari ini mengungkapkan doa harapan pada Raja agar memberikan keadilan dan damai sejahtera berlimpah. Bagaimana dengan bacaan Injil hari ini? Pertama, Yesus mengucap syukur pada Bapa dan Roh Kudus yang memampukan Yesus melaksanakan tugas yang diembannya dari Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca kembali Lukas pasal 10 ayat 22. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Kedua, Yesus bergembira. Apa yang membuat Yesus gembira? Tidak dituliskan secara jelas, namun kita bisa mencermati dari hal sebelumnya, di mana 70 murid bercerita keberhasilan mereka menaklukkan setan dengan menyebut nama Yesus. Yesus mengutus 70 murid dan mereka berhasil menyelesaikan tugasnya. Maka hal ini menyenangkan hati Yesus. Ketiga, selain itu, ada hal lain yang membuat Yesus gembira, yaitu dikatakan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca Injil Lukas pasal 10 ayat 21. Pada waktu itu, juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semuanya itu apa? Mengenai apa? Bapa berkenan karena orang bijak dan orang pandai tidak mengetahui semuanya itu, dan hanya orang kecil yang tahu semuanya itu. Sekali lagi, tidak dituliskan secara jelas. Namun bila dikaitkan dengan bacaan dari kitab Yesaya hari ini, maka semuanya itu mungkin mengenai
Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, orang kecil lebih mudah dikasih tahu, lebih mau diajar, karena mereka belum tahu apa-apa, sehingga dapat menerima roh hikmat dan roh pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Orang bijak dan orang pintar biasanya merasa banyak tahu segala hal, dan cenderung tidak mau mendengar, sehingga sulit menerima pengajaran dan pewartaan firman Tuhan. Mengapa demikian? Rasul Paulus menjelaskan mengenai sikap orang bijak dan orang pintar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, supaya lebih jelas, mari kita buka 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 28. Tetapi, apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang, dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Mewartakan firman Tuhan kepada orang kaya, orang pintar, orang bijak, orang sukses, atau kepada bos atau orang di atas kita intelektualnya, biasanya sulit mau menerima, bahkan tidak digubrisnya. Seandainya mau mendengar, biasanya sering terjadi perdebatan. Itu sebabnya, Yesus bersyukur para murid-muridnya berhasil menjalankan tugasnya, yang pada umumnya diterima oleh orang kecil, sedangkan orang bijak dan orang pintar yang cenderung tidak rendah hati, sombong, tinggi hati, dan congkak hati. Mari kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Keempat, Yesus menasehati, hendaknya para murid termasuk kita selalu bersyukur atas apa yang ada pada kita saat ini, serta bergembiralah menikmatinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Lukas pasal 10 ayat 23-24. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Jadi, semoga kita bersikap rendah hati, selalu mau menerima segala pengajaran dari Tuhan, dan keseharian hidup kita hendaknya selalu rendah hati dalam segala hal. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.